Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman semua yang akan bergabung dalam channel YouTube kami. Saat pagi hari ini kita akan belajar kembali teologi sistematika. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Terlebih semangat yang baru Tuhan Yesus Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Kalau sebentar pagi ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tuntun kami Tuhan. Berikan kami terus Tuhan Yesus pengertian yang daripadamu. Allah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus terus menyempurnakan Tuhan apa yang kami dengar Tuhan Yesus dalam kami mendengar pembelajaran saat pagi hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami, biar kami tetap fokus belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih atas semangat terus untuk kami belajar terus akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memaparkan apa yang hamba-Mu sudah pelajari. Biarlah itu semua dari Engkau Tuhan Yesus, biar melalui hamba-Mu Tuhan Yesus boleh dibagikan buat kami yang mendengar, melihat Tuhan Yesus, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pembelajaran saat pagi hari ini bukan rutinitas kami Tuhan dan tidak menjadi kesia-siaan buat kami, tapi biarlah Tuhan tolong kami, biarlah semua ini menjadi Tuhan Yesus kekuatan buat kami. Oh Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas hari yang baru ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus mengampuni kami. Engkau terus Tuhan Yesus berinisiatif Tuhan. Oh memberikan kami pengampunan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Masih kita belajar perihal doktrin Alkitab. Kita masuk ke bagian ke-8 dari doktrin Alkitab. Jumat depan kita akan masuk ke 9 sekaligus terakhir. Kita minggu depan akan membedakan antara ilham dengan pencerahan, antara inspirasi dengan iluminasi. Pagi ini kita mau membahas kanonisasi Alkitab. Terus dan terus diingatkan, kita belajar doktrin Alkitab supaya kita benar-benar bisa menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita yang mengatur segala aspek di hidup kita, segala aspek hidup kita. Apa-apa dari hidup kita ini, semuanya kita sesuaikan dengan Alkitab. Alkitab sebagai kompas yang menuntun kita, mengarahkan kita, menjalani dunia ini dalam iman kita sampai kita tiba di surga. Kita percaya dengan pembelajaran Alkitab sebagai firman Allah, kita terus-menerus diyakinkan sehingga kita
tidak menjadi orang-orang yang mendua hati, tetapi kita sungguh-sungguh bisa memegang kebenaran firman Tuhan, melangkah satu langkah demi satu langkah, meski ada saat kita jatuh, namun kembali bangkit untuk mengutamakan firman Tuhan. Dalamnya kita percaya, kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan sekadar lewat di bumi ini, sekadar hidup, sekadar bernafas, dan menjalani aktivitas di bumi ini, namun kita percaya saat Alkitab menempati otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka hidup keseharian kita di bumi ini selama mendiami tubuh yang fana ini, hidup kita bermakna, hidup kita bermanfaat karena Alkitab penuh dengan arti. Alkitab penuh dengan makna, penuh dengan kuasa. Hidup kita pun bisa menjadi saluran kasih karena Alkitab kita penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau masuk ke pendahuluan dari kanonisasi Alkitab. Kita belajar bahwa meski ada terlalu banyak buku-buku rohani, dokumen-dokumen penting dari bapak-bapak gereja di sepanjang sejarah dari abad pertama. Banyak juga tulisan-tulisan suci. Dari bahkan sebelum abad pertama, dari sebelum Masehi, banyak tulisan-tulisan, dokumen-dokumen, namun hanya 66 kitab yang dinilai diyakini sebagai firman Allah. Fakta sejarah ini kita sebut dengan istilah kanonisasi Alkitab. Fakta sejarah ini seperti sejarah pada umumnya tidak bisa dirubah, maka fakta sejarah yang kita pelajari pagi hari ini perihal kanonisasi Alkitab itu sudah menjadi sejarah gereja dan tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah misalnya oleh sebuah gereja modern menambahkan Injil lain ke dalam Alkitab, menambahkan buku lain yang dianggap sangat baik oleh seorang pendeta, kemudian ditambahkan ke dalam Alkitab. Itu tidak mungkin. Itu menyangkali sejarah gereja. Karena itu kembali diingatkan pentingnya kita mendalami sejarah gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa belajar dari bapak-bapak gereja, kita bisa belajar dari sejarah gereja. Istilah kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti kayu atau tongkat pengukur. Dalam budaya Yunani, kanon berarti standar atau norma, nilai-nilai yang digunakan untuk menilai segala sesuatu. Saat kita masuk ke dunia perguruan tinggi, kita pun akan dapati berbagai macam standar. Saya pun saat kuliah di bidang teknik, ada standarnya.
ada standar internasional yang menilai segala sesuatu. Gereja menggunakan istilah ini untuk menunjuk tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang memenuhi standar untuk diakui sebagai firman Allah. Kembali diingatkan tadi, paragraf awal, banyak buku rohani, banyak dokumen yang ditulis oleh pimpinan gereja zaman kuno, banyak tulisan-tulisan suci yang ditulis oleh mungkin tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama. Namun hanya 66 kitab yang dianggap diyakini, diakui sebagai firman Allah. Secara tradisi diyakini Nabi Esra yang melakukan pengumpulan kitab-kitab kudus yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian lama. Namun demikian, secara umum, kanon resmi perjanjian lama itu diputuskan di Konsili Jamnia sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Konsili Jamnia tahun 90 sampai 100 Masehi. Dalam sejarah Kristen mula-mula, ada beberapa kanon yang diajukan. Kembali diingatkan, saat ada usulan tentang kanon, usulan untuk merubah, menambah, mengurangi kanon, itu tentu perlu pengujian, perlu standar, sehingga tidak sembarang pihak, gereja, golongan menambahkan sembarang kitab ke dalam kanon. Sekali lagi, dalam sejarah Kristen mula-mula, beberapa jenis kanon diajukan, mulai dari kanon golongan sesat Markion di tahun 140. Kita tidak mendaftarkan isinya, nanti teman-teman bisa mencari mungkin apa saja isi kanon Markion. Kemudian ada kanon Muratorian di tahun 180. Sampai pada kanon perjanjian baru oleh Athanasius. Kita sudah membahas nama ini, tokoh ini, saat kita mendalami Trinitas. Beliau mendaftarkan kanon perjanjian baru di tahun 367. Namun secara resmi kanon perjanjian baru 27 kitab yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian baru itu diputuskan dalam Konsili Kartago di tahun 397. Baik Jamnia maupun Kartago, umumnya ini merupakan nama kota di mana konsili ini diadakan. Kita masuk kepada otoritas kanon. Prinsip penting dalam kanonisasi diungkapkan oleh Paul Little, yaitu bahwa penggolongan sebuah tulisan atau kitab ke dalam kanon sesungguhnya hanya merupakan
otoritas, pengenalan otoritas, maaf, sekali lagi, merupakan pengenalan otoritas yang memang sudah dimiliki oleh tulisan atau kitab tersebut. Sekali lagi, penggolongan bagaimana sebuah kitab dimasukkan ke dalam kanon itu sesungguhnya merupakan pengenalan otoritas, pengakuan otoritas yang memang sudah dimiliki oleh kitab, buku, tulisan tersebut. Jadi, perlu kita mengerti bahwa bukan bapak-bapak gereja yang menentukan apakah sebuah kitab itu bagian dari Alkitab atau tidak. Bukan mereka yang menentukan. Mereka sama sekali tidak memiliki otoritas semacam itu. Tetapi kitab-kitab tersebutlah yang menyatakan diri mereka sebagai firman Allah. Dengan kata lain, tulisan-tulisan, kitab-kitab, dokumen-dokumen tersebut yang membuktikan diri mereka sendiri sebagai firman Allah. Sedemikian sehingga yang dilakukan pimpinan gereja zaman itu hanyalah mengumpulkan mereka sebagai Alkitab, sebagai kanon. Dibarengi dengan tindakan pimpinan gereja saat itu menyisihkan tulisan-tulisan yang tidak memiliki otoritas firman Allah. Sekali lagi, tentu ada banyak kitab-kitab, ada banyak dokumen-dokumen yang pada abad mula-mula sudah dimiliki oleh gereja, sudah beredar di gereja-gereja. Karena kita sedang bicara di tahun 300-an, abad keempat. Sudah banyak gereja-gereja, jemaat-jemaat di kota-kota. Sudah banyak tulisan-tulisan yang menginspirasi mereka, yang membangun rohani jemaat-jemaat saat itu. Sekali lagi, banyak tulisan-tulisan. Dan semua itu dipertimbangkan oleh para pimpinan gereja yang rapat di Kartago. Mereka sudah pertimbangkan. Nah, mereka menyimpulkan, kita lihat sesuai dengan kriteria, mereka menyimpulkan buku-buku mana saja yang memiliki standar sebagai firman Allah. Kita lihat dulu kriteria kanon PL sebelum kita lebih jauh, lebih panjang membahas kriteria kanon PB. Kriteria kanon PL penulisannya bersifat kenabian, ditulis oleh para nabi. Kedua, penerimaan oleh agama dan bangsa Yahudi secara historis. Ketiga, konsistensi doktrin atau pengajaran dalam keseluruhan perjanjian lama. Perjanjian lama secara
umum diyakini bahwa gereja hanya mengadopsi apa yang dipercaya secara historis oleh agama, oleh bangsa Yahudi. Ke-39 kitab Perjanjian Lama itu memang diakui oleh agama dan bangsa Yahudi sebagai firman dari Allah Israel. Diyakini gereja hanya mengadopsi 39 kitab Perjanjian Lama namun hal yang berbeda saat kita bicara tentang Perjanjian Baru. Jika Perjanjian Lama tinggal adopsi, tinggal secara cepat mengevaluasi sesuai dengan kriteria, ketok palu beres, hal itu tidak terjadi di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menjadi lebih sulit untuk menetapkan 27 kitab yang beredar saat itu untuk menjadi firman Allah. Bukan perkara mudah tentu, karena sudah banyak ajaran sesat, sudah banyak tulisan-tulisan sesat, sudah banyak pemimpin-pemimpin yang terpengaruh oleh ajaran sesat. Tentu tidak mudah bagi pimpinan gereja mula-mula, khususnya di abad 4, untuk menetapkan 27 kitab ini sebagai perjanjian baru. Kita lihat ada 3 juga kriteria dari kanon perjanjian baru. Pertama, bahwa kitab-kitab tersebut bersifat kerasulan dari awalnya. Dan di perjanjian lama bersifat kenabian, maka perjanjian baru bersifat kerasulan, yaitu ditulis oleh rasul-rasul Yesus Kristus, yaitu 11 murid di luar Yudas Iskariot yang digantikan oleh Matias. Kita lihat ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yudas mengkhianat dan kemudian membunuh diri. Ia digantikan oleh Matias. Surat yang ditulis oleh 11 murid ini, tulisan 11 murid. Kitab yang ditulis oleh 11 murid ini itu bisa diakui sebagai firman Allah. Kemudian ditambah oleh Rasul Paulus yang mendapat panggilan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Kisahnya dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Jadi saat itu pimpinan gereja dengan mudah semua tulisan yang ditulis oleh rasul dengan sendirinya memenuhi standar sebagai firman Allah, masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kitab-kitab yang tidak ditulis oleh para rasul? Seperti Injil Markus, Injil Lukas. Sekali lagi, bagaimana dengan kitab-kitab yang tidak ditulis oleh jajaran rasul?
Ini jawabannya. Tulisan mereka bersifat kerasulan karena mereka di bawah pengaruh para rasul. Itu jawaban singkatnya, jawaban padatnya. Mereka berada di bawah bimbingan, di bawah pengaruh para rasul saat mereka menulis buku atau kitab mereka. Pertama, Markus. Beliau pernah berada di bawah bimbingan Paulus dan Petrus. Demikian pula dengan Lukas. Beliau di bawah bimbingan Rasul Paulus. Kita dapati ayat ini dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Ayat ini menggambarkan kedekatan antara Paulus dengan Lukas dan juga Markus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Hanya orang-orang yang memiliki kesehatian yang bisa berada dalam kondisi yang digambarkan oleh ayat ini. Lukas sehati dengan Rasul Paulus, demikian pula Markus. Sekali lagi ayat ini menjelaskan pengaruh bimbingan arahan Rasul Paulus atas hidup dan pelayanan Markus maupun Lukas. Kemudian dicatat bahwa Markus menulis Injilnya di bawah bimbingan Rasul Petrus. Injil Markus oleh para teolog sering disebut sebagai Injil Petrus. Injil yang sesuai dengan karakter Petrus. Yang juga diyakini juga merupakan karakter Markus. Injil yang cepat, serba cepat, seperti Petrus yang meledak-ledak. Injil Markus lompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain dengan cepat. Injil Markus ditandai dengan banyaknya kata segera. Dalam bahasa Inggris, immediately. Bisa kita search, cari dalam aplikasi Alkitab kita, immediately, segera. Di kitab Markus itu kita dapati banyak. Saya berikan 2 contoh. Markus 1 ayat 12. Segera. Sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Menggambarkan keburu-buruan si penulis yang sekali lagi melukiskan karakter Petrus. Satu lagi. Markus 6:45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh pulang orang banyak. Segera, immediately, ia mengajak murid-murid ke dalam perahu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini memberi sekali lagi keyakinan bahwa meski kerasulan tidak dimiliki oleh Markus, jabatan kerasulan tidak dimiliki oleh Markus, namun saat menulis Injilnya Markus berada di bawah pengaruh bimbingan Rasul Petrus. Selain itu, Markus pun sangat
dipengaruhi oleh Rasul Paulus. Karena itu, pimpinan gereja yang rapat di Kartago abad keempat dengan sepakat meyakini bahwa Injil Markus adalah firman Allah. Kemudian Yakobus dan Yudas, saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Mereka pun berada di bawah pengaruh rasul-rasul di Yerusalem. Kita coba lengkapi dengan ayat. Pertama, Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Sebelum gereja lahir, ketika Yesus masih dalam pelayanan, saudara-saudara Yesus belum percaya. Namun saat gereja lahir, mereka sudah menjadi bagian dari orang percaya. Jadi meski mereka tidak termasuk 12 murid, mereka tidak memiliki jabatan kerasulan dalam konteks 12 murid, bahkan sebelum gereja lahir mereka orang-orang yang tidak percaya. Namun, sejak gereja lahir, mereka sudah sama-sama sehati bertekun dalam doa dengan para rasul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tentu di antaranya adalah Yakobus dan Yudas. Kembali, penelitian ini, pengamatan ini yang meyakinkan pimpinan gereja yang rapat di Kartago abad keempat dengan yakin menyimpulkan bahwa surat Yakobus, surat Yudas itu firman Allah. Meskipun kalau kita mau berlama-lama sedikit di sini, saya pribadi pernah baca Martin Luther, seorang reformator. Beliau menolak surat Yakobus sebagai kanon. Mengapa? Karena yang Martin Luther tekankan habis-habisan adalah diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Itu yang menjadi semangat pelayanannya, sehingga ia berani menentang Paus saat itu. Sedangkan kita baca sekilas surat Yakobus, kita akan lihat bagaimana Yakobus juga menekankan perbuatan, bukan hanya iman. Itu yang membuat Martin Luther bilang, Yakobus itu bukan firman Allah. Surat Yakobus itu bukan firman Allah. Namun tentu kita tahu bersama dalam sejarah para teolog belajar berdiskusi, mereka akan dapati bahwa hanya berbeda penekanan
antara surat Roma yang benar-benar diagungkan oleh Martin Luther. Martin Luther mendasarkan pelayanannya yang gila-gilaan itu pada kitab Roma. Diulang-ulang oleh Rasul Paulus di kitab Roma. Keselamatan itu anugerah hanya karena iman, bukan perbuatan, bukan usaha. Itu yang terus ditekankan. Itu yang merupakan semangat dari Martin Luther. Karena itu saat Rasul atau surat Yakobus menambahkan perlunya perbuatan, itu nggak bisa diterima oleh Martin Luther. Namun tentu sepanjang sejarah gereja pada umumnya tentu sepakat bahwa surat Yakobus hanya berbeda cara pandang. Perbuatan menjadi bukti dari iman. Kita bisa dapati YouTube. Dapati itu di YouTube para tokoh-tokoh atau pendeta-pendeta reform, baik MYM, Verbum Veritatis, banyak menjelaskan pada prinsipnya baik Roma, surat Roma maupun surat Yakobus itu saling melengkapi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Termasuk bagaimana dengan kitab Ibrani? Ada 3 pendapat. Pertama, kitab ini ditulis oleh Paulus. Kedua, oleh Barnabas. Ketiga, oleh Apolos. Jika menulis Paulus, ya sudah aman. Beliau rasul. Jadi dengan mudahnya kitab Ibrani ini dimasukkan ke dalam kanon. Diyakini sebagai firman Allah. Bagaimana jika menulis adalah Barnabas? Barnabas pun disebut sebagai rasul, meskipun dia tidak masuk kepada 11 murid plus Paulus yang dipanggil secara langsung oleh Tuhan Yesus. Namun Barnabas pada ayat ini disebut sebagai rasul. Di Ikonium pun kedua rasul itu, Paulus dan Barnabas, itu masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Kedua rasul itu menunjuk, kalau kita baca Kisah Para Rasul 14, menunjuk pada Paulus dan Barnabas. Karena itu, jika kitab Ibrani ditulis oleh Barnabas, pantas jika Ibrani masuk ke dalam kanon Alkitab, dipandang, diyakini, diakui sebagai firman Allah. Bagaimana dengan Apolos? Apolos pun berada di bawah pengaruh dan bimbingan Rasul Paulus. Meski kalau kita pakai ayat ini tidak secara langsung. Dari Paulus lewat Priscilla dan Aquila baru ke Apolos. Jika kita gunakan Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Ia, Apolos, mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia, Apolos, ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Istilah jalan Allah tentu merupakan pengajaran doktrin yang mereka terima dari Rasul Paulus. Jadi saat rapat di Kartago, pimpinan gereja tidak tahu mereka lebih memilih siapa yang diyakini sebagai penulis. Jika ada yang menganggap itu tulisan Apolos,
Apolos pun bisa dianggap sebagai orang yang menulis di bawah otoritas rasul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga 27 kitab yang kita miliki sebagai perjanjian baru saat ini, semuanya sudah bisa kita katakan memenuhi kriteria yang pertama sebagai perjanjian baru, yaitu bahwa kitab-kitab tersebut bersifat kerasulan. Ditulis oleh para rasul, 11 murid, dan orang-orang yang berada di bawah pengaruh dan bimbingan para rasul. Mau saya tambahkan, bersifat kerasulan ditulis oleh rasul-rasul, 11 murid, plus Paulus, dan orang-orang pelayan-pelayan yang berada di bawah pengaruh dan bimbingan para rasul. Puji Tuhan. Masuk ke kriteria kedua, yaitu bahwa kitab tersebut dikenali dan digunakan oleh gereja-gereja. Bukan merupakan kitab yang hanya diakui atau digunakan oleh satu atau dua jemaat saja. Dua 27 kitab dalam perjanjian baru dari awalnya sudah dikenal, diterima, dan dipakai oleh gereja-gereja secara luas. Untuk kita sedang bicara dari abad 1 sampai abad 4. Sekali lagi, 27 kitab dalam perjanjian baru dari awalnya sudah dikenal, diterima, dan dipakai sebagai pembelajaran dalam gereja-gereja saat itu. Bukan hanya satu dua gereja saja yang memakainya sebagai bahan pembelajaran. Sumber memperoleh berkat-berkat rohani. Sumber memperoleh pengajaran-pengajaran sorgawi. Realita rohani. 27 kitab itu sudah dijadikan sumber berkat-berkat rohani oleh gereja-gereja secara luas di abad 1 sampai abad 4. Sedangkan tentu saat diperhadapkan dengan kitab-kitab yang hanya diakui, dipakai oleh satu atau dua jemaat saja, maka pimpinan gereja yang rapat di Kartago abad keempat, mereka akan memutuskan bahwa kitab ini bukan firman Allah. Itu contoh sederhananya memudahkan kita untuk memahami konsep kedua ini, kriteria kedua ini, bahwa kitab-kitab 27 kitab yang dijadikan firman Allah, diakui sebagai firman Allah sampai detik ini, itu sudah digunakan secara umum oleh gereja-gereja dari abad pertama sampai abad keempat. Kitab-kitab yang sudah diakui, sudah diamati oleh para pimpinan gereja, kitab-kitab tersebut mengubahkan hidup jemaat, menginspirasi hidup jemaat. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ketiga atau terakhir, kitab-kitab tersebut mengajarkan doktrin yang benar. 27 kitab perjanjian baru sangat sepakat
dalam doktrin yang disuarakan. Ini berbeda dengan kitab apokrifa dan tentu dengan Injil-Injil palsu seperti Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Barnabas, dan lain-lain. Mereka tidak sepakat dalam doktrin dengan 27 kitab yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Bagian-bagian akhir, apa itu kitab apokrifa? Asal kata apokrifa adalah apokrufos, yang berarti tersembunyi. Kata tersembunyi dipakai sebagai istilah teknis mengenai kaitan beberapa kitab tertentu dengan Perjanjian Lama. Mengapa tersembunyi? Pertama, mungkin karena sifatnya yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Kedua, karena memang harus disembunyikan keberadaannya. Karena kitab-kitab ini, kitab-kitab apokrifa ini, tidak pernah diakui sebagai kanon oleh bangsa Israel. Jadi kata kuncinya adalah tersembunyi. Memang sengaja seperti dikubur karena nggak boleh dibaca secara luas. Kurang lebih seperti itu gambarannya kalau dapat saya telaah. Hanya orang-orang yang sudah punya pemahaman dalam baru bisa baca kitab-kitab ini. Itu sederhananya. Katanya, sekali lagi kata kuncinya adalah tersembunyi, menggambarkan bahwa kitab-kitab ini sengaja dikubur, disembunyikan, supaya hanya orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang mumpuni, pemahaman yang dalam, bisa membaca kitab ini dengan tepat. Kalau tidak, kalau yang membacanya pemahamannya cetek, dan kemudian menganggap kitab ini sebagai firman Allah, mereka pasti disesatkan. Itu gambaran sederhananya. Kalau saya bisa telaah, puji Tuhan. Apokrifa adalah kumpulan kitab yang ditulis para penulis saleh dari bangsa Israel. Ditulis antara tahun 200 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Kitab ini tidak diterima sebagai firman Allah pada konsili Jamnia. Tadi kita sudah lihat konsili Jamnia adalah konsili yang menyatakan secara resmi 39 kitab perjanjian lama. Mengapa tidak dimasukkan ke dalam kanon perjanjian lama? Karena kitab-kitab ini dinilai mengandung muatan ajaran gnostik dan panteisme. Atau dengan kata lain, kitab-kitab apokrifa tidak koheren, tidak sepakat dengan doktrin perjanjian lama, juga perjanjian baru. Tidak sepakat dalam hal doktrin. Karena itu, saya tidak
catat yang terakhir. Ya, jadi, meski kitab-kitab tersebut memiliki manfaat rohani, sekali lagi disembunyikan, dikubur, tetapi saat bisa digali dan dipelajari oleh orang-orang yang pemahamannya sudah dalam perihal Alkitab, kitab-kitab tersebut memang memiliki manfaat rohani. Namun gereja Protestan pada umumnya tidak menganggap mereka sebagai bagian dari kanon. Ya. Sumber referensi dari bahasan kita pagi hari ini adalah pertama buku referensi utama kita, kemudian buku dogmatika karangan Pendeta Muriwali, kemudian sarapanpagi.org, dan terakhir alkitab.asabda.org. Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mer, bisa bantu dalam doa, Mer. Bantu dalam doa. Iya, untuk kami berdoa, Tuhan Yesus, kami terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap apa yang kami boleh dengar ya Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami, Tuhan yang jamah kami mengerti ya Tuhan Yesus segala sesuatu kebenaran ya Tuhan Yesus tentang-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ya Tuhan Yesus kami banyak kali ya Tuhan Yesus disesatkan oleh pemahaman yang salah ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan Yesus kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus melalui firman-Mu saja ya Tuhan yang boleh terungkap dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus dalam memahami ya Tuhan Yesus mana yang benar, mana yang salah ya Tuhan Yesus. Kami tidak mampu ya Tuhan Yesus memiliki hikmat sendiri ya Tuhan Yesus. Tetapi kami membutuhkan ya Tuhan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lebih lagi kami dimampukan untuk mengerti ya Tuhan Yesus tentang Alkitab-Mu Tuhan. Mungkin terkadang kami susah ya Tuhan Yesus untuk mengerti semuanya ya Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Allah Roh Kudus saja yang memampukan kami ya Tuhan Yesus mengerti ya Tuhan Yesus, sehingga semua yang kami pelajari kami benar-benar tahu ya Tuhan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bung Semi ya Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat ya Tuhan Yesus, terus berbicara pada Bung Semi ya Tuhan Yesus. Segala tantangan apapun ke depannya Tuhan yang mungkin ada ya Tuhan Yesus, Tuhan saja yang jalan bersama Bung Semi ya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang ada Tuhan Yesus dengan kekuatan yang baru daripada Roh-Mu ya Tuhan Yesus, segala pengajaran, segala panggilan daripada-Mu bisa terus ya Tuhan Yesus lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pendengar-Mu ya Tuhan yang ada di YouTube nanti, yang tolong kami untuk mengerti ya Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah kami Tuhan Yesus. Buka hati kami ya Tuhan Yesus, pikiran kami dengan segala keterbatasan pikiran kami bisa mengerti ya Tuhan Yesus pelajaran di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan saja yang kumpulkan kami di hari-hari mendatang ya Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah jiwa-jiwa ya Tuhan untuk lebih mengerti kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus ya Tuhan memberikan kami damai sukacita ya Tuhan Yesus dalam mengingatkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Mila.